Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menampilkan sebuah video oleh seorang kiai. Itu ada di kanal YouTube Surfa apa itu. Nanti bisa teman-teman cek sendiri. Tapi kalau dilihat itu sepertinya kiai orang Rembang ya, karena di belakang kiai tersebut ada banner bertuliskan Rembang. Nah, dalam video tersebut seorang kiai ini mengatakan bahwa agama Islam bukan agama rasial. Saya sepakat dengan pernyataan kiai seperti itu. Cuma kalau diberi pertanyaan apakah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah seorang mujaddid, karena bertepatan kemunculannya mengenai kajian-kajian beliau ini setelah 100 tahun NU. Ya, dalam hal ini memang mungkin menjadi hal menarik untuk dibicarakan. Ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani seorang mujaddid atau bukan ya? Tapi apapun itu, sepakat atau tidak sepakat dengan pertanyaan ini, monggo kita terlebih dahulu simak hal-hal yang disampaikan oleh kiai tersebut. Ini memang momennya sedang hari santri ya. Jadi berbicara tentang resolusi jihad, mengangen-angen itu merenungi waktibariha, untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang apa dan bagaimana resolusi jihad 45 yang sekarang hari ini kita terus peringati ya, setiap 22 Oktober. Monggo kita simak terlebih dahulu sajalah itu hal-hal yang disampaikan oleh kiai tersebut. Silakan. Tidak peduli, kita itu sebagai santri kalau menghadapi siapapun yang sekiranya melawan nilai-nilai keutamaan yang saya sebutkan, yang diperjuangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mencerahkan dan memerdekakan umat ini, harus kita lanjutkan ini. Dan siapapun yang melawan ini, tanpa risiko harus kita hadapi. Dengan berbagai risiko harus kita hadapi. Jadi kita harus konsisten menjaga marwah santri yang berkarakter memerdekakan dan mencerahkan. Dan tidak hanya bukti di Mbah Hasyim Asy'ari, kita juga punya contoh-contoh figur-figur luar biasa. Zamannya Gus Dur, zamannya Gus Dur itu dicaci maki, dengan kata-kata yang saya mengulang saja tidak enak, dengan tipologi-tipologi yang sangat negatif. Gus Dur itu beginilah, Gus Dur itu beginilah, Gus Dur itu beginilah, yang nggak enak semuanya. Dan bisa dilacak di sosial media. Gus Dur tenang saja, tetap memerdekakan dan mencerahkan umat. Anehnya, yang mencaci-caci Gus Dur itu juga berserban masih dari keturunan yang sama. Yang saya nggak mau menyebutkan namanya, karena watak orang Jawa Tengah beda dengan watak orang Banten. Ya. Ini berbahaya sekali. Tapi Gus Dur tetap saja tegar. Ya. Gus Dur tegar. Dan Gus Dur meskipun berada dalam kebenaran wahyu, kebenaran nubuwah, kebenaran at-turos dari hasanah ulama-ulama abad pertengahan, meskipun di posisi yang dicaci-caci dan lain sebagainya, Gus Dur tetap tegar. Ya santri seperti ini, tidak usah ngajak mubahalah. Tradisi mubahalah itu tradisi orang yang tidak percaya diri. Mubahalah dilakukan oleh Nabi itu untuk kepada orang kafir, dengan orang kafir, bukan sesama umat Islam. Makanya meskipun Mbah Hasyim Asy'ari benar, keputusan-keputusan ijtihad ulama dalam kepemimpinan beliau itu benar, melawan orang-orang yang tidak benar atas nama agama itu, Mbah Hasyim tidak mau ngajak mubahalah. Gus Dur juga begitu. Meskipun Gus Dur benar, langkah-langkahnya memiliki dasar kewahyuan dan dasar kenabian, nubuwah, dan dasar dari hasanah aturas ulama abad pertengahan. Meskipun Gus Dur direndahkan, dicaci-caci, Gus Dur tidak mengajak mubahalah untuk membuktikan kebenaran gerakannya. Karena sesuatu yang benar itu sudah pasti akan dilindungi oleh Allah. Sesuatu yang benar itu, kebenaran itu tetaplah kebenaran, pasti akan menang, dan kebatilan itu pasti akan bercerai-berai. Anehnya di saat Gus Dur menegakkan kebenaran dan yang mencerahkan ini, itu diajak mubahalah juga. Anehnya ada yang mengajak mubahalah, tapi Gus Dur tidak ngereken. Sekarang yang mengajak mubahalah
kelihatan, tidak hanya kocar kacir dari lingkungan keluarga, seluruh komunitas rasialnya sampai sekarang kocar kacir semuanya. Akhirnya kasihan di antara komunitas rasial ini yang soleh-soleh kan kasihan dengan efek-efek mubahalah. Nauzubillah min dzalik. Kalian sebagai santri jangan suka mubahalah. Jangan suka mubahalah. Masa anak cucu kita sampai 7 keturunan kita persembahkan untuk mubahalah? Nauzubillah min dzalik. Meskipun kita benar ibaratnya, jangan membuat taruhan. Saya sampai 7 generasi kalau benar, tapi kalau salah akan dikutuk. Nauzubillah min dzalik. Anak cucu dijadikan kayu bakar. Jadi jangan melakukan mubahalah. GGNU itu dalam gerakan memerdekakan dan mencerahkan itu tidak memilih jalan mubahalah. Toh pada akhirnya yang melawan GGNU pada kualat semuanya, tanpa harus melalui apa? Mubahalah. Semua kalau yang benar itu pasti akan mendapatkan jalan yang terbaik. Kebenaran itu pasti akan menang. Kebatilan itu pasti akan bercerai-berai. Zamannya berlanjut dari Gus Dur, zamannya Gus Ulil Absor Abdallah, masih sama dari jalur Kajen itu. Dulu juga dimaki-maki, dihina, dikatakan liberal lah oleh kelompok yang sama. Tapi Kiai Ulil Absor Abdallah tetap mencerahkan dan membebaskan. Sekarang punya kajian Ihya Ulumuddin itu. Kiai Ulil Absor Abdallah itu menantunya Gus Mus, itu juga dari kajian. Dicaci maki juga biar. Sekarang ini yang terbaru, tapi tidak dari jalur kajian, dari Banten, dari santri, saya mengapresiasi dengan tujuan yang mulia dari beliau untuk mencerahkan dan memerdekakan umat ini, biar tidak dibodohi oleh kelompok-kelompok tertentu, oknum dari komunitas rasial itu tadi. Meskipun di sana banyak orang yang soleh, banyak orang yang alim, banyak ulamanya, tapi gerakan-gerakan rasial yang tidak mencerahkan dan tidak memerdekakan tetap saja harus digelar secara umum di tengah masyarakat, biar masyarakat tahu, biar tidak menjadi korban pembunuhan, biar tidak menjadi korban kejahatan. Karena komunitas rasial ini itu kayak totalitas kerjasama dari ujung barat, timur, utara, selatan negeri ini itu hampir karakternya sama, menakut-nakuti orang, membuat orang ditakut-takuti, kualat dan lain sebagainya. Itu kan tidak tradisi pesantren, itu tidak tradisi pesantren. Kiai-kiai itu santrinya dengan berbagai karakter itu tidak pernah kualat kowe, ora berkah kowe. Oh itu repot kalau kiai-kiai pasal. Gak ada tradisi pesantren, gak ada yang seperti itu. Tapi ini dengan mudah kita temukan di sosial media yang keluar dari mulut kelompok-kelompok yang rasial ini, yang kita pengen melindungi mereka, nggak bisa menghentikan bad attitude-nya, perilaku yang buruknya. Nggak kita lindungi, kasihan. Mau kita lindungi memang bad character, bad attitude, karakter yang buruk, yang mengorbankan banyak orang, merugikan banyak orang, yang paling fatal merugikan ajaran-ajaran Islam, menjadi image yang tidak baik di komunitas kelompok-kelompok tertentu, gara-gara melihat perilaku orang ini yang mengatasnamakan ini itu al-anu yang serba mubahalah, serba golok, serba sumpah, serba merendahkan, serba berkata-kata kotor. Nggak enak kalau pakai dalilnya kadang tidak tepat, suka membodoh-bodohkan, dibuka semua oleh Allah. Akhirnya juga orang tahu bagaimana dia yang sesungguhnya. Ini tradisi pesantren itu tradisi yang memerdekakan dan mencerahkan. Sampai di sini pun kita tidak boleh
benci dengan komunitas rasial ini. Oke. Sampai di sini pun kita tidak boleh benci dengan komunitas rasial, tapi kita harus menyelamatkan umat untuk tercerahkan dan betul-betul memahami arti kemerdekaan sebagai umat manusia. Karena hidup ini itu pada dasarnya adalah sama, antara satu sama lainnya untuk saling menghargai. Ini tradisi yang tidak boleh kita lupakan dalam lingkungan tradisi pesantren. Ini yang terakhir dicontohkan oleh Kiai Imaduddin. Orang mencaci dan lain sebagainya. Kiai Imaduddin tetap berjalan sesuai dengan koridor keilmuan yang didukung oleh data-data ilmiah melalui tes DNA, dan hasanahnya juga sangat kuat. Dan mereka ini di luar dugaan kita semua akhirnya terbongkar semua. Memang zaman akhir ya begini, sesuatu kepalsuan pasti akan nampak di zaman akhir itu. Jadi kebenaran akan nampak, kepalsuan juga akan nampak. Di antara mereka yang masuk dalam wilayah kepalsuan pun pasti ada yang benar. Kita juga tidak bisa klaim seluruh komunitas rasial ini adalah komunitas yang tidak benar. Ada banyak yang benar, ada banyak yang mempertahankan keutamaan. Di antara komunitas rasial itu juga ada yang benar secara DNA kalau diurut dari segi DNA-nya. Saya yakin itu. Tapi susupan-susupan itu yang akhirnya mencerminkan sikap-sikap yang tidak mencerahkan dan membebaskan. Padahal core value, nilai-nilai nubuah itu adalah mencerahkan dan memerdekakan. Ada orang mengaku cucunya Nabi, ya core value-nya ya harus sesuai dengan Nabi. Orang itu tidak jauh dari core value atau nilai keutamaan yang berbasis dari Nabi kalau memang dia itu dari Nabi. Makanya orang zulia Nabi itu tidak akan kafir, tidak akan mati kafir. Makanya kita juga bertanya, kalau ada komunitas tertentu yang mengaku sebagai cucu Nabi, di antara komunitas itu kok ada yang jadi pastor, pendeta, itu kita juga mempertanyakan. Padahal nyari orang Jawa yang keluar dari Islam malah nggak ada. Kan nggak ada di kampung-kampung kita. Di Temanggung, di Rembang itu nggak ada orang kampung yang masuk jadi Kristen, jadi nggak ada. Itu berarti jangan-jangan orang-orang Jawa ini yang tuh dikira sederhana-sederhana, seolah-olah tidak neko-neko begitu, malah nggak ada yang masuk Kristen, masuk keluar dari Islam. Jangan-jangan ini darah-darah yang terbukti baik betul. Dan memang dari segi manuskrip masyarakat Nusantara ini banyak yang memiliki nutfah nubuwah dari Nabi Mustafa Muhammad SAW dibuktikan, padahal mereka nggak punya nasab, nggak punya silsilah. Di manuskrip juga ditemukan masyarakat Jawa ini banyak yang bernutfah dari Nabiullah Ismail Ibrahim. Makanya sesusah apapun hidup orang Jawa tidak mau keluar dari Islam. Itu kayak sesuai dengan prinsip orang kalau menjadi zuriyah Nabi, cucu Nabi itu tidak akan mati kafir. Alhamdulillah yang kita saksikan, orang-orang Jawa kalau sudah Islam itu hidupnya susah kayak apapun nggak akan keluar dari Islam. Itu bukti kalau darah-darah masyarakat Nusantara, masyarakat Jawa ini adalah darah-darah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan yang pasti kita tidak ingin merendahkan orang, kita ingin mencerahkan dan memerdekakan. Meskipun mereka itu merendahkan, tidak mau mencerahkan, tidak mau memerdekakan, mau menipu kita, kita tetap hormat dengan mereka. Kita tetap menyayangi mereka karena kita memandang seluruh umat manusia adalah manusia yang harus dihadapi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kita perlu memahami bagaimana kita ini supaya tidak menjadi korban kekerasan, korban sikap-sikap yang tidak mencerahkan, korban intervensi, korban hegemoni. Nah itu dia teman-teman dari yang beliau sampaikan. Mari kita cermati apa yang beliau sampaikan itu, dijadikan pelajaran untuk kita
ambil istifadah, bukan berarti juga kita menyepakati semua apa yang beliau sampaikan. Ya minimal kita mencermati secara baik-baik, lalu mengkajinya secara baik-baik, dan kita bisa kemudian untuk apa istilahnya mengolah ya dari yang beliau sampaikan itu untuk kehidupan kita lebih baik lagi. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya katakan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.